Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan podcast kita dengan bersama saya Putri Lestarian S dengan partner saya yaitu Pandu Wijaya Nagari Harahap. Nah, sebagai seorang mahasiswa Universitas Batanghari. Nah, sebelum kita mengenal biografi seorang Pandu, jadi kali ini saya ingin memperkenalkan di sini saya bersama Bang Pandu berada di Cafe Plat BH, sertanya tepat di belakang Jambi Express. Nah, kali ini saya ingin bertanya, seorang Pandu, siapakah seorang Pandu? Pandu Wijaya. Ya. Pandu Wijaya Nagari Harahap itu seorang mahasiswa, Oke. seorang mahasiswa di Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, semester 2. Semester 2. Semester 2 atau 2 tambah berapa gini? 2 tambah 6. Oh, 2 tambah 6. Jadi semester Oke. 8. Begitu, Put. Berarti sudah menjadi mahasiswa aktif nih Iya. yang ada di Universitas Batanghari. Nah, kali ini podcast kita membahas mengenai RUU KUHP. Sangat cocok dengan narasumber kita yaitu Pandu. Nah, beliau adalah seorang mahasiswa hukum dan kita mengenai pembahasan kita mengenai hukum. Benar. Nah, RUU KUHP yaitu rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kali ini saya mau nanya nih, Bang, mengenai RUU KUHP yang sangat booming nih, mulai dari tahun 2019 hingga saat ini. Iya. Jadi, bagaimana menurut Abang tentang RUU KUHP yang ada di Indonesia ini? Mau ngomongin sejarah atau mau ngomongin ini Ah, persoalan boomingnya? boomingnya nih. Boomingnya, oke. Soalnya ini sangat dipertanyakan oleh banyaknya mahasiswa kan. Sebenarnya Put, begini Put. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ya. memang udah lama dibicarain sama pemerintah, termasuk di situ ada DPR dan eksekutif presiden. Dari itu kita bisa lihat memang harus banyak yang diganti daripada RKUHP tersebut, karena memang produk-produk RKUHP yang hari ini kita pakai itu memang banyak mengandung produknya Belanda pada waktu itu. Nah, tapi nih kita bicara gembingnya hari ini, RKUHP ini kan dimulai dari 2019 tuh, yang dulu ada wacananya sampai kepada pemerintah mengatur hubungan privat, Oh iya, benar. sampai kepada ada yang bilang hubungan kasus ini nih, hewan peliharaan masuk ke dalam halaman segala macam. Nah, benar-benar tuh. yang kayak gitu kan sebenarnya memang belum terbukti nih, karena memang pun draft RKUHP tersebut memang sampai hari ini belum ditemukan yang valid. Jadi memang portal DPR memang belum upload yang valid. Banyak versinya Put, ada yang 1051 halaman, ada yang 900, ada yang 500, ada yang pokoknya bermacam-macam variasi lah kalau untuk referensi RKUHP. Tapi memang kan kita sebagai mahasiswa harus bisa nih filternya nih. Jangan sampai kita mudah kemakan berita-berita bohong Benar-benar. seperti itu. Nah, mengenai RUU KUHP ini sangat booming dari tahun 2019 hingga saat ini kan. Jadi bagaimana Bang? Karena kan sekarang RUU KUHP seperti yang telah disampaikan bahwa masih banyak mengenai undang-undang yang tidak terbuka. Pemerintah itu belum terbuka terhadap masyarakat tentang RUU KUHP. Itu bagaimana? Benar, Put. Nah, kalau persoalan yang Putri sampaikan tadi benar juga, sampai hari ini memang tidak ada, yang saya sampaikan tadi, tidak ada draft yang resmi dari pemerintah. Jadi memang kalau memang hari ini ada kawan-kawan yang menemukan pasal-pasal bermasalah di dalam draft RKUHP, memang harus kita pertanyakan kembali, mereka dapatnya dari mana, referensinya apa. Karena saya harapkan juga kepada mahasiswa hari ini juga jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Karena ini mudah banget nih kita nih sebagai mahasiswa kan, yang katanya suara hati daripada rakyat, Ya, benar. jangan sampai kita ikut-ikutan terprovokasi seperti itu Pun. Nah, kalau persoalan ketidakterbukaan dari pemerintah, ini yang seharusnya yang pertama kali mahasiswa tuh angkat bicara persoalan ini. Jangan kita jauh-jauh ngobrol sampai kepada pasal-pasal bermasalah dan segala macam. Hari ini kita harus mendorong nih pemerintah, terkhususnya DPR, untuk keluarkan draft itu dulu. Iya benar. Setelah keluar draft, mahasiswa harus ambil kajian itu.
ataukah mau mengajukan ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau mau buat gerakan-gerakan di jalan seperti itu pun. Jadi sampai saat ini belum terbuka. Belum ada. Sangat terbuka. Jadi banyak ini yang pengeluaran tentang pasal-pasal mulai dari seperti yang hewan peliharaan masuk ke halaman warga lain gitu ya, kan. benar. Terus juga ada yang sangat booming ini. Mengenai pasal 218 ayat 1 218 benar. nah itu mengenai penghinaan presiden, itu bagaimana? Benar. Nah, kalau persoalan penghinaan presiden, sampai hari ini saya juga belum baca draft RKUHP yang resmi. Tapi kalau yang kawan-kawan teruskan ataupun kita cari di Google, memang itu ada draft RKUHP. Cuma saya sampai hari ini belum tahu kevalidan RKUHP tersebut. Nah, memang ada beberapa pasal-pasal yang kontroversial seperti penghinaan kepada presiden. Yang paling kontroversial itu 257 atau berapa. Itu persoalan tentang apabila warga negara melakukan demonstrasi dan itu mengganggu kemacetan, membuat kemacetan di jalan raya, maka dapat dipidana 3 tahun. Nah, itu juga sampai hari ini saya belum temukan kevalidan daripada draft RKUHP itu. Cuman yang harus kita sampaikan hari ini adalah jangan sampai produk dari DPR ini, produk legislatif ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar. Bahwasannya kebebasan berserikat, berpendapat, berkumpul itu dijamin. Seperti itu pun. Kalau mengenai pasal-pasal yang Putri sampaikan tadi. Berarti sudah banyak pasal-pasal keluar, tetapi kita belum ketemu dengan draft-draft yang mana yang benar. Yang benar, yang asli, yang valid. Nah, itu yang harus kita sampai hari ini cari sama-sama, begitu pun. Terus juga mengenai unjuk rasa. Nah, unjuk rasa pada tahun mulai dari 2019 hingga tahun 2021 kemarin. Kita kan banyak dari Sabang sampai Merauke, kita banyak sekali unjuk rasa mahasiswa-mahasiswa yang jiwa semangatnya bergelora mengenai RUU KUHP. Salah satunya yang sangat miris itu beberapa persoalan tentang wanita. Nah, yang seorang permasalahan cuti ibu hamil itu bagaimana? Yang cuti 6 bulan nih ditambah, benar. Nah, kalau persoalan pasal yang persoalan ibu hamil, memang saya sampai hari ini belum temukan juga. Bahkan narasinya pun saya belum temukan karena berbeda-beda tuh, beda referensi, beda narasi. Nah, kalau diambil ditinjau dari kajian akademiknya, ya memang benar seharusnya lebih lama kalau untuk ambil cuti ibu hamil. Bahkan di beberapa referensi saya melihat juga itu mendapat kompensasi, suaminya juga harus cuti. Benar. Itu beberapa referensi tapi memang belum ada yang valid. Sampai suaminya boleh menemani istrinya mengambil cuti selama 3 bulan yang kayak gitu, saya juga baca. Nah, memang harus ada tinjauan kajian akademik di situ, dan secepatnya juga ini saya instruksikan lah kepada kawan-kawan, atau saya himbau kepada kawan-kawan, kalau mau kita bicarakan soal RKUHP hari ini, coba kita sama-sama dorong dulu gerakan mahasiswanya sampai kepada pemerintah harus upload itu draft RKUHP yang valid. Karena itu terbuka, itu nggak boleh disembunyiin kan, semua orang berhak untuk mengakses itu dan mengetahui tentang undang-undang atau pasal-pasal. Benar, karena itu kan menyangkut kehidupan warga negara. Benar-benar. Seperti itu pun. Jadi keterbukaan itu memang harus sangat penting ya. Iya, benar. Jadi misalnya ini, kalau misalnya draft itu sudah terkeluar, udah keluar, dan pemerintah udah mengesahkan mana pasal-pasal yang telah ditetapkan dan DPR menyetujui. Nah, itu bagaimana? Nah, ini yang lucunya lagi dari sistem bernegara kita hari ini kan. Jadi DPR bilang kan kalau undang-undangnya bermasalah silahkan ajukan ke judicial review. Ya, benar. Dan hari ini juga bukan sedikit orang yang mengajukan judicial review. Ini juga yang paling kolot bagi saya, karena nggak mungkin nih, contohnya Putri hari ini bermahasiswa. Misalnya Putri di legislatif, di Majelis Perwakilan Mahasiswa. Terus Putri keluarkan undang-undang untuk kawan-kawan di kampus. Terus Putri bilang kalau nanti undang-undangnya bermasalah silahkan protes ya, silahkan gugat ya, kan lucu nih. Seharusnya Putri berusaha semaksimal mungkin agar produk Putri tidak diprotes. Tidak diprotes. Nah, ini juga lucu, kenapa harus
pemerintah ataupun DPR